Halo Sobat B-Voice, salam kenal, aku Betari dan selamat datang di channelku ini. Ini adalah channel yang kubuat untuk pembelajaran vokal dan mudah-mudahan melalui channel ini kita dapat belajar vokal bersama-sama. Jangan lupa ya bagikan video ini karena siapa tahu di luar sana banyak teman-teman yang membutuhkan. Nah, pada video sebelumnya aku sudah menjelaskan mengenai pendapatku tentang vokal. Buat teman-teman yang belum nonton, tonton dulu ya. Linknya aku taruh di deskripsi box. Di video kedua ini, aku akan menjawab atau menanggapi beberapa pernyataan dan pertanyaan seputar vokal. So, kita mulai aja ya. Ini banyak sekali dialami dan dikeluhkan oleh beberapa orang yang memulai belajar vokal. Nah, sebenarnya sesuai dengan apa yang kusampaikan di video pertama, bahwa kita bernyanyi membutuhkan 3 organ penting, yaitu telinga, otak, dan pita suara. Keluhan tidak nyaman mendengarkan rekaman suara sendiri hubungannya adalah dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Pada dasarnya, kita membunyikan atau menirukan suatu nada membutuhkan telinga untuk menangkap bunyi. Lalu bunyi tersebut ditransfer ke otak untuk diolah. Selanjutnya, pita suaralah yang bertugas membunyikan nada sesuai dengan yang kita dengar dan sesuai dengan data yang diperoleh dari otak tersebut ya. Bila salah satu dari organ ini tidak berfungsi dengan baik, maka bernyanyi akan sangat sulit dilakukan. Misalnya, mohon maaf, telinga yang kurang bisa mendengar akan sulit untuk menangkap bunyi. Otomatis data yang diolah di otak tidak ada karena sulit mendengar bunyi. Kemudian ketika otaknya ada gangguan, otomatis tidak bisa mengolah data dengan benar. Seperti komputer kan, otak itu kan ibarat komputer dalam tubuh kita itu ya. Kalau otaknya ada gangguan, tidak bisa mengolah data meskipun bisa mendengar gitu kan. Jadi telinganya sehat tapi otaknya sedang ada masalah, tidak bisa mengolah data. Demikian pula kalau pita suaranya ada gangguan, sedang sakit atau sedang terluka, otomatis juga bunyi yang dikeluarkan tidak akan sesuai dengan apa yang diolah oleh otak. Nah, jadi untuk keluhan ini perlu diingat bahwa dalam bernyanyi telinga kita lebih difungsikan untuk menangkap bunyi dan mengontrol nada yang kita bunyikan itu. Dengan kata lain, fokus kita saat bernyanyi adalah benar atau salah dan bukan suka atau tidak. Gitu ya. Well, Sobat B-Voice, kita belajar karena kita tidak bisa. Bukankah begitu? Bahkan kita akan terus belajar meskipun kita sudah bisa. Karena apa? Prinsip dari belajar sebenarnya adalah merubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari bisa menjadi lebih baik. Maka yang lebih dibutuhkan dalam hal belajar vokal sebenarnya adalah minat. Guru hadir untuk memberikan ilmu, untuk mendidik, untuk mengajar kepada siapapun yang membutuhkan. Jadi selama Sobat B-Voice semuanya mempunyai minat untuk mempelajari teknik vokal atau mempunyai minat dalam hal bernyanyi, maka bersemangatlah untuk belajar. Dan hindari kalimat tidak mau karena tidak bisa. Sobat B-Voice sekalian, perlu diketahui bahwa memang kebiasaan kita adalah berbicara bahasa yang sedari kecil kita dengar, kita pelajari dari orang-orang di sekitar kita, lalu kita ucapkan. Ini yang dinamakan dengan bahasa ibu atau dalam bahasa Inggris disebut mother tongue. Itu bisa berarti bahasa Indonesia atau bahasa daerah tempat asal kita. Namun pada dasarnya bahasa itu adalah kebiasaan. Sebab organ-organ di dalam rongga mulut kita tidak berbeda dengan orang-orang di luar Indonesia seperti di Inggris, Jepang,
Korea, Perancis, dan lain-lain. Kita punya lidah, kita punya langit-langit, kita punya gigi, ya, kita punya anak lidah, kita punya ujung lidah. Yang membedakan adalah sekali lagi kebiasaan. Nah, selama organ-organ dalam rongga mulut kita ini masih lengkap dan sehat, tidak menutup kemungkinan kita bisa mempelajari bahasa-bahasa lain dengan mendengarkan secara detil dan seksama pelafalan mereka. Zaman sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang dapat membantu kita belajar pelafalan bahasa-bahasa di dunia. Tinggal kita mendengarkan, menyimak, mengamati dari segi tongue placement atau peletakan lidah, kemudian kita mempelajari tekanannya, kita mempelajari bentuk mulutnya, dan sebagainya dan sebagainya. Pasti bisa. Nah, Sobat B-Voice kalian, perlu diketahui bahwa segala hal mengenai kemampuan dan keterampilan itu membutuhkan proses. Guru bukan tukang sulap, tidak bisa abrakadabra celing bisa nyanyi. Kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran adalah suatu kegiatan yang membutuhkan interaksi, di mana interaksi di sini terjadi antara guru dan siswa. Artinya bukan hanya guru yang mempunyai tanggung jawab atas kemampuan siswa dengan memberi ilmu, mendidik, memberi tugas, melatih, dan lain-lain, tapi siswa tersebut juga dituntut untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan terus belajar atau berlatih mandiri, disiplin, dan konsisten. Kegiatan pembelajaran membutuhkan koordinasi yang baik antara guru dan murid. Bila koordinasi ini berjalan dengan baik, di mana guru dan murid menyadari dan menjalankan perannya masing-masing, maka pengaruhnya tidak hanya kepada guru yang berhasil menyampaikan ilmu, tapi siswa juga berhasil menguasai ilmu tersebut. Jadi tipsnya adalah untuk guru, teruslah memotivasi siswa untuk terus semangat berlatih mandiri dengan memberi tugas latihan di rumah, modul, dan lain-lain. Dan untuk siswa, teruslah berlatih meskipun bukan jadwal kelas atau pertemuan dengan guru. Dan keduanya harus sama-sama disiplin dalam menjalankan kegiatan pembelajaran di jadwal yang sudah ditentukan. Sobat B-Voice, ada orang yang memiliki hobi ekstrim, seperti misalnya panjat tebing, naik gunung, balap motor, olahraga-olahraga ekstrim, dan lain-lain. Bukankah itu membutuhkan teknik? Ya kan? Hobi balap motor, tapi tidak tahu bagaimana cara mengendarai, bagaimana cara mengendalikan atau merawat motornya sendiri. Bisa jadi kecelakaan kan? Sekali lagi, di videoku yang pertama sudah kusampaikan bahwa belajar teknik vokal bukan hanya untuk membuat suara jadi bagus, tapi lebih kepada menghindari kecelakaan dalam bernyanyi. Sama halnya seperti teknik menendang bola untuk sobat semua yang hobi futsal atau sepak bola, teknik memijakkan kaki pada hobi panjat tebing, dan sebagainya. Pita suara adalah organ yang berukuran kecil, tapi kita pakai setiap hari selama berjam-jam. Dengan berbicara, berteriak, memanggil teman, manggil tukang bakso, dan lain-lain. Dan bernyanyi membutuhkan banyak sekali unsur yang mempengaruhi kinerja pita suara. Kalau kita tidak memahami cara atau teknik dalam bernyanyi, maka kecelakaan vokal besar kemungkinan akan terjadi. Inilah yang semestinya kita hindari. Jadi, meskipun nyanyi hanya hobi, tapi kita kan tidak mau kecelakaan. Nah, Sobat B-Voice, sementara itu dulu yang bisa aku sampaikan. Bagi sobat-sobat semua yang mungkin ada request atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman lain ya, yang mungkin membutuhkan wawasan tentang teknik vokal.
Terima kasih.